Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dari kelas 4 Tadris Matematika A IAIN Purwokerto. Dan selamat siang juga kepada Ibu dosen Bu Ifada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu, membahas serta menyimak materi dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika. Yang mana pada pertemuan ke-8 ini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Syana Sekar Palupi, lalu kemudian ada Mbak Elriana dan ada Mbak Ulim. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun tema dari pembahasan kita kali ini yaitu mengenai non-tes dalam ranah afektif matematika. Di sini kami membagi menjadi 4 subtema. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi non-tes, serta macamnya. Yang kedua yaitu pengertian aspek evaluasi ranah afektif. Yang ketiga yaitu skala penilaian yang digunakan dalam ranah afektif. Dan yang keempat yaitu contoh instrumen evaluasi non-tes ranah afektif matematika. Pertama adalah pengertian evaluasi dan pengertian evaluasi non-tes. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai belajar siswa dan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tujuan evaluasi secara umum yaitu untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi pembelajaran secara luas. Evaluasi bermanfaat untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik tetapi dengan pengamatan secara sistematis. Macam-macam non-tes. Yang pertama adalah angket, yang kedua adalah portofolio, yang ketiga adalah wawancara, yang keempat adalah skala sikap. Selanjutnya adalah studi kasus, observasi, dan juga daftar cek. Ya, materi yang selanjutnya yaitu mengenai aspek evaluasi ranah afektif. Aspek evaluasi ranah afektif sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sikap. Sikap adalah kecenderungan individu atau siswa untuk bertindak dengan cara tertentu. Sehingga penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya. Yang kedua adalah minat. Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri seseorang, dan minat inilah yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sehingga penilaian minat ini dapat digunakan untuk mengetahui apa sih minat peserta didik, sehingga mudah untuk mengarahkannya dalam pembelajaran. Dan dengan mengetahui bakat dan minat peserta didik yang sebenarnya, maka akan mempermudah pertimbangan penjurusan dan pelayanan individual peserta didik. Yang ketiga adalah nilai. Nilai menurut Rokic merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan buruk. Jadi arah nilai ini bisa positif maupun negatif. Yang keempat yaitu konsep diri. Konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimilikinya. Konsep diri ini penting untuk menentukan jenjang karir peserta didik, yaitu dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dapat dipilih alternatif karir yang tepat bagi peserta didik. Selain itu, informasi konsep diri ini juga penting bagi sekolah untuk memberikan motivasi belajar kepada peserta didik dengan tepat. Yang kelima yaitu moral. Moral ini berhubungan dengan nilai-nilai yang mengendalikan tingkah laku peserta didik sehingga karakteristik menjadi gaya hidupnya. Moral berkaitan dengan prinsip, nilai, dan keyakinan seseorang. Di dalam moral sudah diatur segala perbuatan yang baik dan yang harus dilakukan peserta didik, begitu juga dengan hal-hal yang dinilai tidak baik dan yang tidak harus dilakukan oleh peserta didik. Moral merupakan kendali dari perilaku peserta didik karena
Moral sendiri itu berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik maupun yang buruk. Yang selanjutnya, skala penilaian yang digunakan dalam ranah afektif. Skala-skala yang dapat digunakan dalam penilaian. Yang pertama adalah skala Likert, yang kedua skala pilihan ganda, yang ketiga skala Thurston, yang keempat skala Goodman, dan yang kelima skala semantik diferensial. 1. Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu fenomena sosial. Misalkan, kita akan mengukur sikap seorang siswa ketika mendapat pelajaran matematika. Dalam skala Likert terdapat dua komponen, yaitu pertanyaan dan alternatif jawaban. Pertanyaan dibagi menjadi dua, yaitu pertanyaan negatif dan positif. Sedangkan alternatif jawaban antara lain sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju, dan tidak setuju. Dalam menyusun skala Likert dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilih variabel afektif yang akan diukur. Yang kedua, buat pernyataan positif dan negatif terhadap variabel yang diukur. Yang ketiga, minta pertimbangan kepada beberapa orang tentang pernyataan positif dan negatif yang dirumuskan. Yang keempat, tentukan alternatif jawaban yang digunakan. Yang kelima, tentukan perskoran. Dan yang terakhir, tentukan atau hilangkan pernyataan yang tidak berfungsi dengan pernyataan lainnya. Contoh pernyataan pada skala Likert yaitu, saya mampu menyelesaikan berbagai macam soal matematika. Alternatif jawabannya sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju, dan tidak setuju. Yang kedua, skala pilihan ganda. Skala pilihan ganda ini dikembangkan oleh Engels, yaitu dia seorang ahli penilaian di Stanford University. Skala pilihan ganda berbentuk seperti soal yang diberi opsi jawaban, di mana opsi jawaban tersebut adalah dari pendapat yang dapat mewakilkan perasaan dari siswa. Contoh pernyataannya, ketika mengerjakan soal matematika yang sulit, saya merasa A. Sulit berkonsentrasi karena soal terlalu sulit, B. Merasa senang dan tertantang, C. Merasa putus asa karena sulit menemukan jawaban, D. Ingin menyontek teman saja. Yang selanjutnya, skala semantik diferensial. Skala ini disusun oleh Elsko dan kawan-kawan yang dipergunakan untuk mengukur konsep-konsep tiga dimensi. Contoh pernyataannya, berilah tanda checklist pada skala yang paling cocok dengan Anda. Pernyataannya, setiap hari saya selalu belajar matematika. Di situ digambarkan ada dilakukan, ada angka 5 sampai 1, kemudian tidak dilakukan. Angka 5, jika Anda checklist angka 5, maka Anda sering melakukan belajar matematika tersebut. Hal itu berurutan hingga angka 1, di mana angka 1 itu menunjukkan bahwa Anda tidak melakukan belajar matematika. Kemudian skala Thurston. Skala Thurston adalah skala yang mirip dengan skala Likert. Perbedaannya dengan skala Likert terletak pada 5 skala yang disediakan, di mana skala Thurston menyediakan lebih dari 5, tetapi lebih disarankan 10 pilihan jawaban, di mana yang mana jawaban yang di tengah adalah jawaban netral, yang semakin ke kiri artinya tidak setuju, dan semakin ke kanan artinya semakin setuju. Yang terakhir, skala Goodman. Skala ini sama dengan disusun bukan dus, yaitu berupa 3 atau 4 pertanyaan yang masing-masing dijawab ya atau tidak, di mana pertanyaan tersebut menentukan indikator yang berurutan, sehingga bila responden atau siswa memilih dan atau setuju dengan pernyataan nomor 2, maka diasumsikan dia setuju dengan pernyataan nomor 1. Untuk pernyataannya, yang pertama, saya main matematika. Jawabannya misalkan iya.
Kemudian yang kedua, saya mampu menyelesaikan soal mengenai bagian dan deret. Maka jawaban nomor 2 juga iya. Jika responden menjawab nomor 2 dengan tidak, maka hal itu dipastikan bahwa siswa tersebut atau responden kurang mahir dalam matematika. Materi yang terakhir yaitu mengenai contoh instrumen evaluasi non-tes ranah afektif matematika. Yang pertama adalah ranah sikap. Contoh pernyataannya yaitu misalnya, saya selalu membaca buku matematika. Tidak semua orang harus belajar matematika. Saya suka berdiskusi tentang matematika. Saya tidak perlu memahami tujuan pembelajaran matematika dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu responding atau minat, yang mana minat itu kan targetnya adalah aktivitas dan arahnya dapat dideskripsikan dengan berminat atau tidak berminat. Nah, contoh pernyataannya yaitu, saya senang membaca buku matematika, saya senang mengerjakan soal matematika, pelajaran matematika menyenangkan, saya selalu bertanya di kelas pada mata pelajaran matematika dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu nilai. Hasil belajar pada tingkat ini itu berhubungan dengan perilaku yang konsisten dan stabil berkaitan dengan nilai yang dianut. Jadi contoh instrumennya yang pertama itu misalnya, saya berkeyakinan bahwa hasil prestasi belajar matematika itu sulit untuk ditingkatkan. Lalu ada juga, saya berkeyakinan bahwa hasil yang dicapai siswa itu merupakan atas usahanya sendiri. Ada juga, saya berkeyakinan bahwa siswa yang ikut bimbingan tes matematika cenderung akan diterima di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah konsep diri. Hasil pembelajaran pada tingkat ini itu berupa konseptualisasi nilai atau organisasi sistem nilai. Jadi contoh instrumen penilaian konsep diri ini misalnya, saya mudah memahami matematika, saya mudah menghafal suatu rumus matematika, saya sulit mengikuti pelajaran matematika, saya perlu waktu yang lama untuk memahami pelajaran matematika dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu moral. Hasil pembelajaran pada tingkat ini itu berkaitan dengan karakter pribadi, emosi, dan sikap sosial. Contoh pernyataan instrumen moral. Contohnya yang pertama misalnya, saya sering terlambat dalam menyetor tugas. Saya akan belajar jika ada ulangan. Lalu bila teman saya ada kesulitan dalam mengerjakan soal matematika, saya berusaha membantunya. Lalu bila ada teman yang telah mengerjakan soal matematika, saya tidak selalu mempercayainya. Itu contohnya dan lain sebagainya. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakilkan kelompok 11, memohon maaf sebesar-besarnya jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman semua bisa melihat di makalah yang sudah kami share di WA Group, dan jika ada pertanyaan juga bisa ditanyakan melalui WhatsApp Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.